وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Siyam untuk sesi pertama dan sesi kedua insyaallah mulai dari kitab Al-I'tikaf. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi kitabih Al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Faslun wa yustahabbu tahri lailatul qadri liqaulillahi ta'ala Lailatul qadri khairum min alfi syahr wa hiya fi Ramadan li'anna Allah ta'ala akhbara annahu anzala fiha al-Qur'an wa annahu anzalahu fi syahri Ramadan فيدل على أنها في رمضان. طيب أحسنت. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله فاصل ويستحب تحري ليلة القدر dan dianjurkan untuk meneliti mencari dengan teliti malam al-qadr. Malam al-qadr. Al-qadr maknanya pengagungan. Maknanya agung atau pengagungan. Itu makna dari Lailatul Qadr yaitu malam yang agung, malam pengagungan. Liqaulillahi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya fi Ramadan dan malam Al-Qadr itu di bulan Ramadan. Lianna Allah ta'ala akhbara annahu anzala fiha al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan di malam Al-Qadr itu Al-Quran. Jadi perayaan nuzul Quran yang bukan di bulan Ramadan itu kita tidak tahu kenapa dirayakan. Dan itu juga kenapa di luar bulan Ramadan. Padahal jelas Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar yang itu hanya ada pada bulan Ramadan. Atau lebih kerucutnya di malam witir atau malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wa annahu anzalahu fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan fayadullu ala annaha fi Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya malam Al-Qadr itu ada di bulan Ramadan. Fadhal. Wa qala rahimahullah wa arjahul watru min layalil ashril awakhir. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man kana mutaharriyaha falyataharraha fi as-sab'il awakhir wa fi lafzin fatlubuha fil ashril awakhir fil watri minha muttafaqun alaihi. Wa qala Ubay ibn Ka'b innaha lailatu 27 akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha lailatun sabihatuha tatlu asy-syamsu laysa laha syu'a fa'adadna wa hafidhna. Hadha hadithun sahihun akhrajahu Muslim ila qawli syu'a fa hadha asahhu alamatiha. Baik, sampai dulu. Qala rahimahullah wa arjahul watr min layalil ashril awakhir. Dan yang paling memungkinkan tentu malam Al-Qadr itu malam ganjil di malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin meneliti
dan mencari malam Al-Qadar, maka hendaklah dia teliti dan cari di 7 hari terakhir. Ini dalam salah satu sabda Nabi SAW. Wa fi lafz, dalam lafaz lain, fatlubuha fil ashril awakhiri fil watri minha. Dalam lafaz lain lebih lebar lagi, maka carilah malam Al-Qadar di 10 hari terakhir, namun di bagian ganjilnya dari 10 hari terakhir tersebut. Dan dihitung dari awal. Dari malam 20 hari ke-20 ke malam atau malam ke-21. 23, 25, 27 dan malam ke-29. Ya, di situ dicarinya. Muttafaqun alaih, hadits Bukhari Muslim. Wa qala Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab menyatakan, innaha lailatu 27. Bahwasanya yang paling berpotensi itu adalah di malam 27. Tapi ini pandangan ya, itu paling potensial ya. Dan tidak mesti, bisa aja di malam 21 bisa. Akhbaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami, annaha lailatun sabihatuha tatlu'u asy-syamsu laysa laha syu'a. Di sini mulai penyebutan ciri-ciri malam Lailatul Qadar ditinjau dari bagaimana pagi harinya. Bahwasanya malam Al-Qadar itu adalah malam yang sabihahnya, paginya itu tatlu'u syams, matahari muncul. Namun laisa laha syu'a, tidak memiliki sinar seperti biasanya. Cercahan sinarnya itu tidak begitu zahir. Ya, ada terang gitu, cuma tidak bersinar gitu. Namun ada, matahari kelihatan. Fa'adadna wa hafizna, maka kami menghimpun ini sebagai malam Al-Qadar, atau tadi malam adalah malam Al-Qadar. Ini menunjukkan bolehnya seseorang menduga bahwasanya tadi malam adalah Al-Qadar kalau dia melihat tanda-tanda di pagi harinya. Hadza haditsun sahih. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim sampai lafal syu'a tadi, yaitu sinar. Fahadza as-sahhu alamatiha. Dan kata Ibnu Qudamah, ini adalah tanda-tanda malam Al-Qadar yang paling sahih, yaitu dilihat dari paginya. Taib. Fadhal. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها من المسند. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد فأمطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح 21 متفق عليه. Nah, di sini kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat lewat Bukhari dan lainnya. Dari riwayat Imam Ahmad dulu. Wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha lailatul baljah samhah la harata wala baridata tatlu'u asy-syamsu sabihatuha bayda la syu'a laha. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh ulama mengenai kesahihannya, namun ini hadis yang wallahu a'lam sahih. Ciri-ciri malam Al-Qadar dari segi malamnya. In annaha lailatun baljah samhah. Ya, jadi itu adalah malam yang baljah musyriqah. Malam yang musyriqah itu
tenang. Afwan. Musyriqah itu artinya terang. Ya. Terang, dan dalam lafal lain di sini taliqah. Itu seperti malam yang bebas, yang terang. Balja samhah. Dan samhah di sini menunjukkan tenang. Ya, seperti orang yang mutasamih, tasamuh. Tasamuh itu dia insaf dan menerima kenyataan, menerima pandangan orang. Ini tasamuh, ini samhah. Tenang, la harata wala baridah. Tidak disebut malam yang panas, tapi tidak juga disebut malam yang dingin sebagaimana umum malam. Jadi pertengahan, gitu loh. Dan ini ada perbedaan di sini. Dia bandingkan dengan malam-malam pada umumnya. Jadi terasa beda, tenang. Dibilang panas sih enggak juga, tapi enggak kayak dinginnya malam pada umumnya, enggak dingin-dingin amat, ya. Kemudian pada pagi harinya tatlu'u syamsu sabihatuha bayda'a la syu'a'a laha. Matahari muncul di pagi harinya bayda', putih. Ya, maksudnya ada sisi terangnya namun tidak ada sinarnya, gitu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Dan kemudian hadis riwayat Al-Bukhari, dan kalau tadi sebelum ini hadis riwayat Abdullah bin Abbas, kali ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, qad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Kata Nabi SAW, aku dimimpikan akan malam ini, kemudian aku dibuat lupa akan malam ini, dan dalam mimpi tersebut aku melihat diriku sujud di pagi harinya, subuhnya, sujud di, kalau dulu kan zaman Nabi SAW masjid itu lantainya bukan lantai seperti kita, melainkan tanah. Aku sujud di air dan tanah yang basah, tin, tanah liat atau tanah yang basah. Tapi ada apa di sini? Sebenarnya hadis ini riwayat Bukhari, lebih ke teksnya kita lihat anna Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashr al-awsat min Ramadan. Rasulullah SAW itu i'tikaf 10 pertengahan Ramadan. Jadi tanggal malam 11 sampai malam 20. Taib, hatta idza kana lailata 21, kemudian ketika beliau mau ke malam 21, wa hiya al-lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafih, yaitu malam 21, malam yang semestinya beliau itu setelah malam 10 atau malam 11 sampai 20 itu kan udah 10 hari itu beliau i'tikaf. Berarti di malam 21 itu beliau keluar dan selesai i'tikaf. Tadinya gitu. Ini sebelum diperintahkan 10 terakhir. Maka beliau keluar dari masjid, karena i'tikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kalau memang untuk i'tikaf. Kalau keluar dari masjid berarti antum selesai i'tikafnya. Ya. Maka beliau mengundang atau mengajak siapa yang pengen i'tikaf lanjutan. Maka kata beliau SAW, man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashr al-awakhir. Ya, siapa yang pengen i'tikaf bersamaku, maka hendaklah i'tikaf di 10 terakhir. Ya. Ini setelah ini nanti akan ada pembahasan panjang tentang i'tikaf.
Maka Anda sangat berharap ya teman-teman di Muhsinin baik DKM atau warga ya yang mungkin nanti mau i'tikaf atau minimal tahu fikihnya itu ikut ya, kajian ini sampai selesai tentang i'tikaf karena pembahasannya cukup panjang. Ya, bagaimana i'tikaf itu ya? Maka barang siapa yang pengen i'tikaf kata Nabi SAW sama saya, maka hendaklah ayo kita i'tikaf 10 hari terakhir. Wa qad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha. Aku telah dibuat mimpi tentang malam ini. Tentang malam ini. Jadi beliau diberikan wahyu dan inspirasi tentang malam ini. Lakukan sesuatu di malam ini. Itu malam ke 21. Ya. Jadi di sini beliau diberi perintah untuk lanjutin 10 terakhir. Ya kan? Lanjutin 10 terakhir. Wa qad ra'aituni dan dalam mimpi itu beliau melihat aku melihat diriku dalam mimpi itu asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Yaitu di mimpi tersebut aku melihat aku sujud di air dan tin. Tin itu tanah liat atau tanah yang berair gitu, tanah yang basah. Pada pagi harinya aku sujud di situ. Maka faltamisuha fil ashril awakhir. Maka hendaklah kalian betul-betul mencari malam Al-Qadar di 10 terakhir Ramadan. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah, beriltimas itu berarti mencari lebih detail, di setiap malam ganjil. Dan ganjil ini dihitung dari awal, bukan dihitung ganjilnya dari akhir. Ya dari 21, yang dari 21, 23, 25, 27, 29. Fa mataras sama'u tilkal lailah. Kemudian turunlah hujan pada malam itu. Wa kana al-masjidu ala arish. Coba situ ada ini enggak? Ada ta'liqnya enggak? Arish itu apa? Wa kana al-masjidu ala arish. Ana tidak ingat. Kemarin sudah ana pelajari teman-teman. Ana tidak. Mungkin di sini maksudnya arish. Oke, masjid itu atapnya itu adalah arish, yaitu pelepah kurma atau daun-daun batang-batang kurma, pohon kurma. Fa waqafal masjid, maka kemudian masjid akhirnya kebasahan dengan air hujan. Ya. Fa waqafal masjid, dan kemudian fa basartu atau fabasurat aina ya Rasulullah SAW ala jabhatihi atharul ma'i wa tin. Maka tampak di kedua mataku Rasulullah SAW di jabhahnya, itu keningnya, ada atharul ma' wa tin, bekas air dan tanah basah. Min subhi 21, karena salat di subuh tanggal 21 Ramadan. Nah, dan ini hadis ini menunjukkan bahwa saya ketika itu wallahu alam terjadi malam Lailatul Qadar di tanggal 21. Tanggal 21. Ya. Dan sebelumnya ada terjadi wahyu pada mimpi Nabi. Mimpinya Nabi SAW itu wahyu. Mimpinya Nabi SAW itu wahyu. Ya. Namun karena ada posibilitas di tanggal lain 23, 25, 27, 29, maka 21 terjadi ketika itu dan belum tentu terjadi di tahun berikutnya. Bisa ganti-ganti, terserah Allah Subhanahu wa taala mau di ganjil yang keberapa. Ya, makanya para ulama sebagian menitik beratkan tanggal 21 gitu. Ada yang mengatakan lebih mungkin 27. Ya, silahkan menyatakan mana yang lebih mungkin dari
sekian tanggal ganjil itu. Tetapi tetap setiap tahun tidak sama atau belum tentu sama di tanggal berapa. Hikmahnya adalah supaya orang berijtihad untuk menyeluruh dalam mencari Lailatul Qadar atau i'tikaf atau beramal di 10 hari terakhir dimulai dari malam ke-21. Berarti dimulai dari sebelum maghrib kalau dia mau full i'tikaf. Nanti insyaallah kita bahas untuk itu. Baik. Wal haditsan. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wal haditsani yadullani ala annaha tatanaqqalu fi layalil watri minal ashri li'anna kulla wahidin minhuma yadullu ala wujuhi alamatiha fi laylah fayanbaghi an yajtahida fi layalil watri minal ashri kullih wa yukthiru minad du'a'i la'allahu yuwafiquha wa yad'u bima ruwiya an Aisyata annaha qalat ya Rasulullah in wafaqtuha fabima ad'u qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Ahsant. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wal haditsani yadullani ala annaha tatanaqqalu di situ. Wa tantaqilu ala kulli hal sama lah insyaallah. Tatanaqqalu atau tantaqilu fi layalil watri minal ashr. Dua hadis tadi menunjukkan bahwasannya malam Al-Qadr itu berpindah-pindah. Di setiap tahunnya beda-beda. Ya. Namun masih di antara malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Ya, tadi hadis yang pertama ya global atau hadis pertama tafsiran Ubay bin Ka'ab yaitu malam 27. Hadis yang kedua yaitu hadis terakhir tadi kita bahas itu malam 21. Ya. Yang kadang-kadang gara-gara paling kuatnya 27 banyak orang setelah malam 27 enggak mau i'tikaf lagi. Gitu. Banyak gitu ya. 27 selesai, khalas. Kalau misalnya di Mekah di Masjidil Haram membeludaknya 27. Paling membeludaknya 27. Ya. Begitu. Kadang-kadang jadi kalau 27 sudah selesai i'tikaf, maka malam 28 mulai sepi, 29 sepi. Kalau misalnya dilanjutkan 30 Ramadan, itu makin sepi lagi. Apa malam takbiran udah enggak ada yang i'tikaf kadang-kadang. Ya, kecuali yang full i'tikafnya, yang sempurna. Nah, li'anna kulla wahidin minhuma yadullu ala wujudi alamatiha fi lailatin. Karena di setiap hadis tadi, baik hadis tentang malam 27 atau malam 21, semuanya menunjukkan adanya tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda di malam, yaitu malamnya apa? Musyriqah. Baljah, terang malam itu, dan juga tenang, dan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ada feel yang beda, chemistry-nya beda. Dan pagi harinya kemudian diperkuat dengan matahari yang tidak terlihat sinarnya, namun terlihat putihnya matahari itu. Ya. Itu yang menunjukkan seperti itu. Menunjukkan malam Qadar tadi malamnya. Maka kata beliau, fayanbaghi an yajtahida fi layalil watril ashri kullih. Yanbaghi, layaklah seorang muslim untuk berijtihad, yaitu berjuang, beribadah sungguh-sungguh di malam-malam al-watr atau bisa al-witr atau watr, yaitu ganjil di 10 terakhir semuanya. Wa yukthiru minad du'a la'allahu yuwafiquha, dan memperbanyak doa di malam-malam al-qadr. Ya. Atau di malam-malam ganjil, karena la'allahu yuwafiquha.
Ya syukur-syukur kalau ngepas dengan malam Al-Qadr gitu. Maka orang yang dari malam 21 sampai malam takbiran sampai pagi hari takbiran dia i'tikaf itu pasti kena tuh dengan Al-Qadr, malam Qadr. Ya. Atau orang yang hanya mencukupkan pada malam ganjil saja selalu gitu 21, 23, 25, 27, 29 maka insya Allah dapat itu. Mesti dapat kita. Ya. Nah, yang kemudian hanya malam 27 saja, ini belum tentu dapat. Ya. Apalagi enggak sama sekali, ya udah enggak usah. Ya enggak usah diharapkan gitu kan. Taib. Wa yad'u bima ruwiya an Aisyah annaha qalat, ya Rasulullah in wafaqatha atau bisa juga in wafaqtuha fabima ad'u ya Rasulullah, kata Aisyah. Beliau bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau misalnya in wafaqtuha aku selaras diriku ketika i'tikaf atau ketika bermalam selaras dengan malam Al-Qadr, maka doa apa yang aku ucapkan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah di malam Al-Qadr, Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mencintai atau suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Hadis ini konteks khusus atau lafal hadis ini dalam konteks khusus menjadi doa yang muqayyad, doa yang terikat dengan zaman, yaitu terikat dengan malam Al-Qadr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah in wafaqtuha, kalau misalnya saya beribadah selaras pas banget dengan malam Al-Qadr, ini menunjukkan bahwasanya seseorang boleh dia merasakan, menduga bahwa ini adalah malam Al-Qadr, itu boleh. Hanya tidak memastikan, tapi menduga gitu. Menduga dengan kuat ini malam Qadr, ini beda nih gitu. Maka kalau memang dia berharap ini malam Al-Qadr, doa dia adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa muqayyadnya. Doa muqayyadnya. Apakah kalau misalnya dia hanya ya ini kan malam ganjil ya qadar atau tidak, Allahu alam. Apakah juga baca ini? Ya baca, enggak apa-apa. Karena tetap posibilitas dia dapat al-qadar di malam ganjil itu ada, ya, karena dia selalu i'tikaf di malam ganjil. Begitu. Walaupun dia enggak tahu nih bakal kelihatan malam qadar atau enggak, karena mungkin dia hanya di dalam masjid, misal dia i'tikaf di Masjid Muhsinin sampai habis tarawih, dia ngaji terus sampai subuh misal, atau sampai sahur, dan ngaji terus, atau tidur ngaji gitu kan, atau zikir, itu dia enggak keluar-keluar, sehingga dia enggak ngerasain ini luar malam qadar atau enggak. Dia enggak merasa itu penting. Yang penting sekarang saya ibadah aja misal. Maka kalau dia musadafah atau musadif, atau dia berada di malam ganjil, maka dia baca doa ini walaupun dia tidak begitu tahu ini sekarang qadar atau enggak. Yang penting malam ganjil, maka dia baca. Ya, dan ini tentu tidak ditakyid atau tidak diikat di malam genap. Karena malam genap posibilitas Lailatul Qadar ini tidak ada. Ya, tetapi fadilah i'tikaf walaupun di malam genap tetap seperti fadilah i'tikaf di per 10 hari terakhir. Hanya lebih besar lagi posibilitas, lebih besar lagi pahala insyaallah di malam ganjil disebabkan posibilitas malam qadar.
Ya begitu. Nah, apakah di malam Al-Qadr itu bacaan doanya cuma itu aja? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, enggak. Ada ya doa muqayyad pada malam ganjil atau malam Al-Qadr itu tidak melazimkan haramnya doa mutlak. Ya. Ada ya doa muqayyad pada malam ganjil itu tidak melazimkan haramnya doa bebas. Kayak misalnya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa muqayyad, doa terikat di akhir salat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa-doa lainnya yang Rasulullah sebutkan itu doa muqayyad. Tetapi di sisi lain Rasulullah SAW juga menyebutkan maka silahkan kalian doa yang kalian suka. Berarti doa mutlak di akhir sebelum salam ya boleh. Doa mutlak maksudnya doa bebas. Mau pakai bahasa Indonesia kek atau doa yang antum dapat dari Al-Quran atau Sunnah tapi lafal beragam silahkan. Bebas di malam ganjil tersebut. Ya syukur-syukur kemudian ada di malam Al-Qadr antum ucapkan ini. Ya mana itu malam yang paling mulia dalam 1 tahun. Dan ibadah pada saat itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, taib. Itu selesai kitab As-Siyam. Alhamdulillah. Berarti kita udah sampai sekian 30-an sesi ini. Alhamdulillah. Kita sekarang mulai dari kitab Al-I'tikaf untuk sesi kedua. Ya, bagi yang punya kewajiban ya bisa silakan untuk berkewajiban.